Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Utami Safitri dengan NIM 191300096 dari kelas C. Akan mempresentasikan materi yaitu mengenai revolusi Perancis dan pengaruhnya terhadap umat manusia, khususnya pada dampak terjadinya revolusi Perancis. Bidang politik. Dengan dampak utama yang ditimbulkan revolusi Prancis terhadap sistem politik jelas berupa kekuasaan absolut yang sangat dicekam oleh rakyat. Lebih dari itu, paham liberal yang muncul dengan adanya revolusi Prancis sangat pesat, menyebar sehingga ke penjuru dunia seperti Spanyol, Jerman, Rusia, Australia, dan Italia. Dengan adanya revolusi Prancis tumbuh pula paham demokrasi, parlementer, republik, dan lain sebagainya yang tentunya juga dimulai dari tumbuhnya di negara lain. Selanjutnya pada bidang sosial. Dalam perjuangan revolusi Perancis jelas dapat kita ketahui bahwa stratifikasi sosial di negara tersebut dihapuskan, memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh rakyat serta memberikan kebebasan dalam menentukan agama, pendidikan, serta pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi, yaitu dihapusnya sistem guild, yakni sistem dalam peraturan perdagangan. Dengan dihapusnya sistem ini, maka perdagangan dan industri dapat berkembang dengan cukup baik di Perancis pasca revolusi Perancis. Di sisi lain, kehidupan petani juga memiliki peningkatan. Hal ini tidak lain karena dihapusnya pajak feodal dan selain sebagai pengarah tanah, petani juga diberikan hak untuk memilih tanah. Dengan demikian, pendapat dan taraf hidup petani perlahan semakin meningkat. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu munculnya paham-paham baru dan perkembangan ilmu-ilmu alam dengan model fisika Newton. Revolusi Perancis memang memberi implikasi di segala aspek kehidupan, namun yang paling menonjol adalah revolusi ilmu pengetahuan dan lahirnya paham-paham baru yang sangat signifikan, seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme, sebagai perkembangan dari semboyan yang diunggul-unggulkan dan diagung-agungkan ketika revolusi, yakni liber atau kebebasan, egaliter atau kesamaan, dan fraternite atau persaudaraan. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Gigi Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu perwujudan dari kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau sosial kontrak. Kemudian yang kedua adalah dari Johann Locke, menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga yaitu Montesquieu, yaitu membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teori ini dikenal dengan teori trias politika atau teori tria politika. Selain itu juga muncul perkembangan ilmu-ilmu alam dengan model fisika Newton yang mempengaruhi pemikiran filsuf dan kemunculan nama Auguste Comte yang menulis beberapa buku tentang masyarakat. Dan yang terakhir adalah revolusi Perancis mempengaruhi perkembangan hukum internasional. Dalam peristiwa revolusi Perancis ini bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi bagian dalam hukum internasional yang berlaku hingga sekarang, yaitu yang pertama, sistem pemerintah berbentuk republik telah diterapkan hampir seluruh daratan Eropa, kecuali kerajaan Inggris, bahkan di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika. Kemudian yang kedua adalah diterapkannya paham liberalisme dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perekonomian yang terbukti dengan lahirnya masyarakat ekonomi Eropa atau European Economic Community yang terbentuk tahun 1957. Yang ketiga, sekian presentasi pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.